Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di analisa pagi hari ini, di hari Selasa 8 Agustus 2023. Setelah satu hari kemarin kita lihat seller sedikit mendominasi, meskipun kalau kita simpulkan secara umum masih berada di area base ya. Kalau kita lihat secara umum dari beberapa hari terakhir masih berada di area konsolidasi. Tidak ada tren yang dominan, tidak ada yang lebih signifikan di sana. Kembali di area yang masih datar, berada di area konsolidasi. Kemudian kalau kita bandingkan dengan tren sebelumnya yang tentunya lebih didominasi oleh seller ya, sekalipun perlawanan juga cukup banyak, cukup besar, namun dari sisi tertinggi dan terendahnya menuju ke bawah hingga akhirnya berada di area datar, berada di area konsolidasi, kemudian perlahan mulai merangkak kembali ke atas. Kemudian kita nanti coba untuk lihat dari time frame H1 dulu ya. H1 ini kalau kita tarik garis bantu secara umum seperti ini ya. Garis trennya naik dan turunnya kita lihat, kemudian terakhir nanti kita simpulkan. Kemudian naik lagi, berada di retestnya, di arah konsolidasi ini akan berpotensi kemana. Nah terakhir berada di pergerakan menuju ke atas. Ya kalau kita lihat swing high-nya memang masih bergerak ke bawah ya, swing high-nya memang bergerak ke bawah, sehingga tentunya seller masih sangat kuat di sana ya. Tetapi jangan lupa di sisi bawah, dari sisi swing low-nya ya, tidak lebih rendah dari sebelumnya, maka ini bisa menjadi pertanda awal apakah nanti akan dimulai struktur yang baru, akan dimulai tren yang baru ya. Kira-kira kalau dia break di levelnya di sini, kemudian lebih kuat tentunya akan mendekati level selanjutnya di sana, kemudian akan terkoreksi kembali. Nah ketika terkoreksi kita amati sampai di mana low-nya ya. Ketika low-nya hanya terhenti sampai di sini, maka kemungkinan terbesar dia akan kembali naik, akan membentuk tren yang baru. Jadi ini perhatikan nanti setiap dia bergerak naik dan turunnya kita amati hingga apakah terbentuk pola baru atau sebaliknya. Ketika hanya terhenti sampai di sini atau bahkan mungkin sebelum ini kembali ditolak ya, kembali turun, kemudian break di levelnya di sini, maka masih ada peluang yang lebih besar akan kembali bergerak turun, sehingga nanti satu kita amati di area 1931 hingga di 1925. Ini adalah area-area di mana menjadi area uji untuk kekuatan seller. Nah kita memanfaatkan saja nanti dari peluang-peluang yang ada, kita bisa manfaatkan naik dan turunnya ya. Silahkan disesuaikan saja dengan aturan main kita. Kalau kita mau yang punya tingkat probabilitas yang tinggi, tentunya tunggu hingga betul-betul mulai membentuk satu pola baru. Apakah dia akan melewati level terdekatnya atau justru akan berbalik atau akan kembali break di supportnya. Nah ini adalah area-area penting yang harus kita perhatikan sehingga kita terjaga dengan entry kita, tidak berada di puncak yang sudah ada petunjuk dia break kemudian kita ambil posisi sell, dan sebaliknya berada di bawah banyak sekali pantulan di sana, banyak sekali rejeksi di sana, malah kita ambil posisi sell ya. Hati-hati di area-area ini.
Kita bisa memanfaatkan peluangnya sesuai dengan nanti trigger yang kita gunakan apa ya. Mungkin di awal kita bisa memanfaatkan peluang sell dan buy-nya ketika belum ada pergerakan yang signifikan. Tentunya harus dengan perhitungan risk management yang tepat sesuai dengan yang menjadi tentu aturan main kita. Sehingga ini sebenarnya kita tunggu hingga selesai di sana atau dia break di bawah ini. Hanya saja mungkin ada space yang cukup untuk kita entry dan taking profit di sana, tidak masalah kita manfaatkan dulu. Misalnya kita menempatkan posisi buy di sana, kemudian kira-kira nanti ketika kita taking profit sampai di situ cukup enggak gitu ya target kita. Kalau kita anggap itu cukup, boleh saja. Termasuk ketika kita misalnya mengambil posisi sell di sini. Atau di sell-nya agak lebih turun dikit misalnya. Kita ambil jarak yang tidak terlalu tinggi, 300-400 misalnya. Intinya begini, intinya ketika kita mengambil posisi, kita mau menggunakan dasar itu apa? Apakah dasarnya breakout, apakah dasarnya pullback, atau kita hanya manfaatkan pergerakan yang masih kecil ini untuk nanti taking profit yang secukupnya. Bisa saja ini di awal begini kita masuk, nah itu kan berada di area supportnya. Ya tidak masalah, dimanapun yang penting kita sudah siapkan antisipasi. Namanya kita mau memanfaatkan peluang sekecil apapun, tetap saja kita antisipasi semuanya, kita siapkan resikonya. Artinya sudah ada simulasi yang harus kita siapkan. Sebagai contoh saja ini saya ambil posisi di situ ya, selnya di 1932. Setidaknya ketika berada mendekati level psikologisnya, ini masih kita bisa taking profit di sana. Ya lebih dari cukup di sana. Ada sekitar 700. Termasuk ketika kita menempatkan posisi buy di situ ya. Ya kita tidak usah tebak-tebakan nanti kalau buy harus naik, sell harus sama gitu ya. Itu tebak-tebakan nantinya. Kalau kita trading, apapun yang kita lakukan, baik satu arah dengan analisa maupun berbeda arah, sudah nikmati saja. Persiapkan antisipasinya, resikonya. Jangan berpikir kalau kita analisa pasti benar, pasti valid. Tidak ada sekelas George Soros pun tidak bisa membaca dengan pasti arah pasar itu kemana. Dia hanya juga memberikan bagaimana tingkat probabilitas. Itu pun ketika salah harus sudah menyesuaikan, harus melakukan koreksi. Akui kesalahan dan kita ikuti yang lebih dominan. Itu adalah cara yang terbaik untuk kita bisa bertahan dan bisa konsisten, artinya bisa secara terus-menerus nanti kita bertahan di sana. Berbeda ketika yang kita cari adalah kebenaran, kevalitan dan ketepatan, tentu itu akan sulit kita dapatkan. Yang ada nanti akan mencari-cari sana sini, apakah teori, apakah strategi, atau bahkan nanti sinyal. Ya, celaka kalau sudah seperti itu. Yang ada dalam benak kita tidak bisa mandiri, kita akan dikendalikan. Ya seperti itulah kalau kita sudah sepakat dengan trading. Kalau tidak sepakat silahkan cari bisnis lain yang mungkin tidak terlalu berisiko dan tidak membuat pusing mungkin ya. Oke, itu sebagai pengingat saja ya, jangan diambil hati kalau tidak sesuai dengan mungkin yang ada dalam benak masing-masing. Kita memberikan mapping ini bukan secara serta-merta 100% diikuti, tidak, kita coba memberikan gambaran saja.
Oke, saya contohkan ya. Saya contohkan di buy-nya 1940 poin sekian. Karena di situ ada level psikologis yang terdekat, kira-kira kalau kita taking profit cukup enggak ya? Kira-kira cukup enggak? Kita tidak perlu menunggu hingga nanti di ujungnya. Demikian juga yang bawah tidak perlu menunggu hingga nanti berada di level yang bawah yang mungkin jauh lebih banyak nanti untuk kita taking profitnya. Tetapi yang kita ambil adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang kecil itu untuk bisa taking profit tentunya. Nah, kita bisa mencontohkan seperti ini ya, dengan targetnya misalnya di 1945. Kita bisa mentargetkan di 1945 misalnya ya. Ini sekali lagi ini juga menjadi resisten yang terdekat. Ketika dia bergerak naik, maka ini menjadi area uji apakah dia mampu nanti menembus atau justru berada di situ akan ada penolakan, akan ada pengurangan power dan sebagainya. Lanjut di sisi atas misalnya dia lebih kuat, nanti akan mendekati level berikutnya, akan mendekati resisten berikutnya. Sehingga ini bisa menjadi area uji selanjutnya, bahkan bisa menjadi target berikutnya. 1953 poin sekian ya. Nah, nanti berada di sini kita akan amati ya, berada itu bukan berarti persis lurus, bisa naik sedikit, bisa lebih rendah dan sebagainya. Intinya ya kita lihat adalah polanya. Setelah dari sana apakah nanti dia lebih lanjut kuat atau justru akan terkoreksi. Ya, kalau terkoreksi nanti kembali ke levelnya apakah dia dilewati apa enggak. Maka nanti dari sisi swing high-nya kita ketemu, dari sisi swing low-nya kita akan ketemu. Kemana potensi berikutnya? Ya, mungkin hari ini tidak beda jauh atau tidak akan terlalu jauh dari level-level yang ada ya. Maksimum berada di 1981. Namun sebelum ke sana kita uji di 1971 ini dulu ya. Diuji dulu apakah mampu menembus di sana. Kalau melihat dari histori beberapa hari terakhir, range-nya tidak akan terlalu jauh. Apalagi tidak ada news yang signifikan. Oke, kita tandai nanti di area ini sebagai area pembalikan, area jenuhnya atau area di mana ini menjadi titik kulminasinya. Sementara dari sisi bawah ya, kita contohkan tadi selnya di situ, kita mentargetkan yang terdekat saja dulu. Ini untuk harian, bukan untuk trading jangka panjang ya, sehingga jangan dilihat oh terlalu kecil. Kalau harian ini sudah lebih dari cukup. Kalau kita targetnya terlalu jauh, maka tingkat probabilitas yang kita dapatkan terlalu kecil nantinya. 19:30:26. Berikutnya kita uji, ini sebagai bahan uji, sebagai area uji maksud saya ya. Artinya mampu tidak melewati di area ini ya. Kemudian kita lihat dari sisi level selanjutnya, kita akan amati yang banyak sekali, banyak disentuh ya. Bertahap kita lihat dan nanti kita jadikan sebagai area jenuhnya berada di dua puncak ini ya. Di area ini nanti kita perhatikan apakah akan lebih kuat atau justru akan mulai ada tanda-tanda reversal. Nanti kita amati ya. Demikian juga yang atas tadi kita kasih tanda untuk kehati-hatian ya. Ini masih kita mentargetkan di 19 ya. Emas masih cukup kuat bertahan,
masih di angka 1900-an ya. Untuk di bawah 1900 masih cukup berat. Ya, masih akan berputar-putar di situ. Nanti pada akhirnya akan kembali naik lagi. Dan diperkirakan akan naik berada di atas 2000 ya. Tentu bukan hari ini, bukan esok ya, potensinya ya, potensi kedepannya. Dari sisi ekonomi global, emas masih cukup bertahan, masih menjadi nilai lindung yang masih lebih aman. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi teman-teman yang tentu searah. Dan silakan kembali ke masing-masing yang digunakan. Jangan dilihat dari sisi angka, jangan dilihat dari sisi kevalitan ya, tapi minimal kita ada sedikit gambaran. Kalau kita mengambil posisi di situ, apa plus dan minusnya, kemudian apa tanda-tanda yang bisa menjadikan kita entry di situ. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.